Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo dengan NIM 2011358 dari kelas H4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan learning jurnal Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Ibu dosen Eva Fadilah SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian fikih muamalah dan syirkah. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian fikih muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Fikih secara bahasa berarti al-fahmu atau pemahaman. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktis yang digali dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan muamalah yaitu amila yu'amilu mu'amalah yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Fikih muamalah adalah pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil Islam secara rinci. Fikih muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan seperti wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Pengertian muamalah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abdul Wahab Holab, muamalah adalah pengetahuan tentang hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci, atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci. Selanjutnya, menurut Mahmud Shaltut, muamalah adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat yang bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, menurut Ahmad Hudoribek, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Dasar hukum fikih muamalah diantaranya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 29 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 1. Kaidah umum muamalah, yaitu al-aslu fil muamalati al-ibaha illa an yadullu dalilun ala tahrimiha, yang berarti hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ruang lingkup fikih muamalah yaitu ada dua, adabiyah dan madiyah. Adabiyah yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, sedangkan madiyah yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Objek kajian fikih muamalah menurut Ibnu Abidin yaitu transaksi kebendaan, pemberian kepercayaan, perkawinan, urusan persengketaan, dan pembagian warisan. Prinsip dasar muamalah yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam masyarakat, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, syaddu az-zariyah, larangan ihtikar atau monopoli, larangan gharar, larangan maisir atau judi, dan larangan riba. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu syirkah. Definisi syirkah. Secara bahasa, syirkah adalah al-ikhtilat yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan syirkah sebagai pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Menurut ulama Hanabilah, syirkah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Hanafiyah, syirkah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan syirkah sebagai berlakunya hak atas dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Dasar hukum syirkah diantaranya Quran Surah Shad ayat 24. Rukun syirkah terdiri dari 3, yaitu yang pertama sigat akad, yang kedua akidain atau orang yang berakad, yang ketiga objek akad. Macam-macam syirkah. Syirkah terbagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukud. Syirkah amlak yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa akad syirkah. Syirkah amlak terbagi menjadi 2, yaitu syirkah ijbar dan syirkah ikhtiar. Sedangkan syirkah ukud adalah persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan. Dalam syirkah ini, keuntungan dibagi secara proporsional di antara para pihak. Kerugian juga ditanggung secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang diinvestasikan. Syirkah ukud ini terbagi menjadi 4, yaitu syirkah inan, syirkah wujuh, syirkah abdan, dan syirkah mupawadah. Berakhirnya syirkah yaitu jika salah satu pihak membatalkan, salah satunya atau semuanya meninggal, salah satu pihak gila, murtad, dan tidak cakap bertindak hukum, tidak adanya persamaan kesepakatan, dan rusaknya modal. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.